Shalom anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat, di mana kita melanjutkan materi minggu lalu dengan tujuan pembelajaran hari ini menggunakan fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan cara aljabar maupun grafik. Nah, untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan menggunakan fungsi kuadrat, itu yang pertama kita harus menyusun persamaan dari fungsi kuadrat. Jadi di sini kita akan pelajari 3 cara menyusun persamaan dari fungsi kuadrat. Cara yang pertama, jika diketahui titik puncak atau titik balik dari grafik fungsi kuadrat, yaitu dimisalkan sebagai XP atau X puncak, YP, Y puncak, dan satu titik koordinat lain yang dilalui oleh grafik. Nah, jika yang diketahui adalah titik puncak dan satu titik koordinat lain, maka kita akan menggunakan rumus Fx sama dengan Y sama dengan A kali dalam kurung X kurang X puncak dipangkatkan 2 ditambah Y puncak. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Jika grafik fungsi kuadrat, kemudian yang diketahui titik puncak, yang di sini berarti titik A adalah titik puncaknya, yaitu XP, YP. Sedangkan titik koordinat lain yang dilalui grafik yang dimaksud itu adalah titik B. Ya, jadi ini merupakan titik X, Y. Nah, jika diketahui dua titik seperti ini, maka kita akan menggunakan rumus Fx sama dengan Y seperti yang tertulis di bawah ini ya. Itu untuk cara yang pertama, ketika yang diketahui titik puncak dan satu titik koordinat lain yang dilalui grafik. Cara yang kedua, jika diketahui titik potong dengan sumbu X, yaitu ada dua titik potong dengan sumbu X, kita misalkan sebagai X1,0 dan X2,0. Dan juga satu titik lain yang dilalui oleh grafik. Nah, jadi ketika diketahui 3 buah titik, 2 buah titik berpotongan di sumbu X dan satu titik lain yang dilalui grafik, maka kita bisa menggunakan rumus Fx sama dengan Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Misalkan ada sebuah grafik fungsi kuadrat, kemudian 2 titik yang berpotongan dengan sumbu X yang dimaksud itu adalah misalkan titik C ini dan juga titik B. Maka titik C ini kita bisa misalkan X1,0 dan titik B ini kita bisa misalkan X2,0. Dan satu titik lain yang dilalui grafik itu adalah titik A. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, diketahui seperti ini maka kita pakai rumus yang kedua. Dan cara yang ketiga atau cara yang terakhir, yaitu jika diketahui 3 titik koordinat yang dilalui grafik, yaitu titik kita misalkan X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Maka dapat ditentukan dengan mensubstitusi ketiga titik tersebut ke persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, di sini Pak tampilkan sebuah grafik fungsi kuadrat di mana ada diketahui 6 buah titik. Jadi ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Silakan anak-anak mencermati penjelasan Pak dan pertanyaan dari Pak untuk dijawab, ya, dijawab secara individu untuk dapat nilai keaktifan. Pertanyaannya Pak adalah 3 titik koordinat yang dilalui grafik yang dimaksud itu adalah titik yang mana pada gambar grafik ini. Ya, jadi ada titik A, B, C, D, E, dan F. Silakan yang dimaksud dengan 3 titik koordinat
yang dilalui oleh grafik itu titik apa-apa saja? Boleh dijawab. 3 titik koordinat yang dilalui grafik yang dimaksud itu adalah 3 titik yang bukan merupakan titik puncak atau titik balik, berarti titik C itu bukan merupakan titik yang dimaksud. 3 titik tersebut juga bukan merupakan titik yang berpotongan di sumbu X, berarti titik E juga tidak termasuk, titik D juga tidak termasuk. Nah, maka 3 titik koordinat yang dilalui grafik yang dimaksud itu adalah titik A, ya, titik A, titik B, dan titik F. Ya, jadi titik A misalkan sebagai X1, Y1, titik B misalkan sebagai X2, Y2, dan titik koordinat yang berikut titik koordinat F itu misalkan sebagai X3, Y3. Oke anak-anak, selanjutnya di sini ada satu contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bermain basket. Kita akan melihat deskripsi atau informasi yang diketahui pada soal cerita ini, dan kita akan mencoba mensketsanya dalam gambar dengan ukuran-ukurannya, baru kemudian kita masukkan ke dalam grafik fungsi kuadrat, dan kita akan mencari persamaan dari ketiga cara menyusun persamaan fungsi kuadrat itu. Dari soal cerita ini kita akan gunakan persamaan fungsi kuadrat yang mana. Oke, mari kita sama-sama cermati. Silakan anak-anak baca soal yang sudah ditampilkan ini. Kemudian di sini Pak coba sketsakan gambar sesuai dengan informasi yang diketahui dari soal. Ya, jadi yang diketahui dari soal itu, yang pertama, seorang pemain basket mempunyai tinggi badan 200 cm. Nah, 200 cm itu berarti sama juga dengan 2 meter, sehingga tinggi badan pemain basket yang dimaksud itu adalah 2 meter. Kita kasih keterangan 2 meter di sini. Kemudian informasi yang berikut, sedangkan tinggi ring adalah 5 meter. Sehingga di sini dari lantai lapangan basket ke ring itu tingginya adalah 5 meter, ya, yang diketahui pada soal. Kemudian yang berikut, pemain basket tersebut melempar bola sejauh 3 meter dari posisi horizontal ring, sehingga bisa disketsakan bahwa jarak dari pemain ini ke ring secara horizontal itu sejauh 3 meter. Nah, kemudian informasi yang berikut, ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 6 meter jika diukur dari lantai lapangan. Nah, maksud dari tinggi maksimum 6 meter berarti bola itu titik puncaknya atau titik balik pada grafik fungsi itu adalah diukur 6 meter dari lantai lapangan, sehingga kita bisa sketsakan jarak dari lantai ini ke tinggi maksimum bola, misalkan di sini itu sejauh atau jaraknya itu adalah 6 meter. Kemudian informasi yang berikut, jika diukur dari lantai lapangan dan secara horizontal berjarak 2 meter dari pemain. Sehingga kalau dari pemain kita hitung jaraknya ke tinggi maksimum secara horizontal itu adalah 2 meter. Pertanyaannya adalah, jika lintasan lemparannya berbentuk parabola, maka persamaan fungsi kuadrat yang tepat dari lintasan tersebut adalah titik, titik, titik. Nah, ini yang ditanyakan adalah persamaan fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara menyusun persamaan fungsi kuadrat?
kita akan gunakan salah satu dari ketiga cara yang tadi telah dijelaskan sebelumnya oleh Pak. Langkah pertama adalah kita membuat bidang kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X-nya dengan sumbu Y-nya. Kemudian posisi awal bola itu kita buat atau asumsikan sebagai titik O, titik 0,0. Maka titik puncaknya itu tingginya adalah ini sebagai XP, YP. Sehingga ini nanti perpotongannya ada di sini. Ya. Silakan ada yang mau menjawab. XP, YP itu berapa, berapa? Ya, benar sekali. XP, YP itu karena dari sini titik 0,0 ke sumbu X ini sejauh 2 meter, berarti XP-nya adalah 2, YP-nya adalah 6 meter, ya, 6 meter dari lantai ke tinggi maksimum dikurang dengan tinggi pemain bola itu, berarti dikurang dengan 2 meter, ya. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah 4 meter, sehingga YP-nya adalah 4, sehingga titik puncaknya adalah 2,4. Titik yang berikut kita akan melihat titik koordinat untuk ring. Dihitung dari titik 0,0, yaitu yang ada pada posisi awal bola, kemudian tingginya itu kita bisa hitung ke atas sesuai dengan tinggi ring. Maka ini kita akan mendapatkan titik koordinatnya. Nah, berarti sumbu X-nya adalah 3 meter, berarti X-nya adalah 3, Y-nya berapa? Y-nya adalah 5 meter dikurang dengan, ya, jarak dari lantai ke ring itu adalah 5 meter dikurang dengan tinggi pemain basket 2 meter, berarti 5 kurang 2, berarti Y-nya adalah 3,3. Oke, kita sudah dapat 2 buah titik yang diketahui. Nah, dari sketsa gambar lembaran tadi kita sudah dapat titik puncaknya 2,4 dan salah satu titik yang dilalui grafik adalah 3,3. Nah, berarti dalam bidang kartesius kita bisa sketsakan titik awal bola tadi adalah 0,0 dan ini adalah titik puncaknya, X-nya 2, Y-nya 4, dan salah satu titik lain itu adalah titik 3,3. Nah, berarti sudah jelas kita akan menyelesaikan atau mencari persamaan fungsi kuadrat menggunakan rumus yang pertama, karena yang diketahui titik puncak dan salah satu titik yang dilalui grafik yaitu 3,3, kita akan menggunakan rumus Fx sama dengan Y sama dengan A dikali X kurang XP dipangkatkan 2 tambah YP. Ya, jadi ini kita bisa tulis Y sama dengan A dikali X kurang XP dipangkatkan 2 ditambah YP. Di mana kita bisa asumsikan 2 ini sebagai XP seperti yang tadi sudah Pak jelaskan, 4 adalah YP. Kemudian 3,3 berarti X, Y. Nah, kita tinggal ganti XP ini dengan angka yang ada pada titik puncak yang diketahui. Kemudian X ini kita ganti dengan titik X dari salah satu titik yang dilalui grafik. Ya, Y juga kita ganti dengan Y dari salah satu titik yang dilalui grafik. Maka Y ini adalah 3 sama dengan A dalam kurung X-nya adalah 3 kurang XP, berarti kurang 2 dipangkatkan 2 ditambah YP adalah 4, berarti ditambah 4. Nah, kita akan operasikan supaya kita mendapatkan nilai A.
Oke, berarti 3 sama dengan A dikali 3 kurang 2, 3 kurang 2 adalah 1, 1 pangkat 2 berarti 1. 1 dikali A berarti A kembali, A itu sendiri, berarti 3 sama dengan A ditambah 4. Ya, tambah 4 ini kita tinggal tulis kembali, sehingga kita peroleh, karena 3 sama dengan A tambah 4, maka 3 dikurang 4 sama dengan A. Berarti 3 kurang 4, negatif 1 sama dengan A. Nah, berarti kita peroleh nilai A sama dengan negatif 1. Kemudian kita akan masukkan kembali ke persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan A dikali x kurang xp pangkat 2 tambah yp. Kita masukkan kembali lagi, tetapi yang kita gunakan adalah A sama dengan negatif 1, kemudian kita gunakan kembali xp yp yaitu 2,4 untuk mendapatkan persamaan fungsi kuadrat. Sehingga ini kita bisa tulis fx sama dengan A-nya kita ganti dengan negatif 1 dikali X dikurang XP yang kita gunakan adalah 2, sehingga XP yang kita gunakan 2 dipangkatkan 2 ditambah YP yang kita gunakan adalah 4, sehingga ditambah 4. Selanjutnya sama dengan negatif 1 dikali X kurang 2 dipangkatkan 2 bisa kita jabarkan X kurang 2 dikali sebanyak 2 kali berarti dikali X kurang 2. Kemudian tuliskan tambah 4. Sama dengan negatif 1 X kurang 2 dikali X kurang 2 kita kalikan setiap suku-sukunya. Suku pertama kali suku pertama X kali X sama dengan X pangkat 2. X dikali negatif 2 sama dengan negatif 2X. Kemudian negatif 2 dikali X, negatif 2X. Dan yang terakhir, negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4. Kemudian tuliskan tambah 4 yang di luar kurung, tuliskan kembali. Sama dengan, kita kalikan negatif 1 dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Negatif 1 kali X pangkat 2 sama dengan negatif X pangkat 2. Kemudian negatif 1 kali negatif 2 sama dengan positif 2X. Negatif 1 kali negatif 2X lagi sama dengan positif 2X. Dan terakhir negatif 1 dikali positif 4 sama dengan negatif 4. Tambah 4 kita tuliskan kembali yang di luar kurung. Kemudian kita kalikan atau operasikan penjumlahan dan pengurangan suku-suku yang memiliki variabel pangkatnya sama. Atau yang tidak memiliki variabel, maka negatif X pangkat 2 kita tuliskan kembali. 2X tambah 2X sama dengan 4X, berarti tambah 4X. Dan terakhir negatif 4 ditambah 4 itu 0 ya, jadi kita tidak perlu tulis lagi. Sehingga kita memperoleh fungsi kuadratnya adalah negatif X pangkat 2 tambah 4X. Nah, berarti kita sudah peroleh persamaan fungsi kuadrat yang dimaksud ketika yang dikatakan titik puncak 2,4 dan salah satu titik yang dilalui oleh grafik adalah 3,3. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 4x. Ya, atau kita bisa tulis y sama dengan negatif x pangkat 2 tambah 4x. Jadi itu persamaan fungsi kuadrat yang kita cari dari pemain basket tadi.